Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas B. Kenalkan kelompok kami. Yang pertama ada Muhammad Firdaus Akbar dengan NIM 070, lalu ada Rahman dengan NIM 082, dan ada Lutfin Ramadhani Tuadingo dengan NIM 061. Kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan logika komputasi pigeonhole. Pertama, ada prinsip pigeonhole. Prinsip pigeonhole atau prinsip rumah merpati pertama kali dinyatakan oleh ahli matematika dari Jerman yang bernama Johann Peter Gustav Lejeune Dirichlet tahun 1834. Sehingga prinsip ini juga dikenal dengan istilah prinsip Cauchy-Dirichlet. Prinsip pigeonhole adalah suatu fungsi dari himpunan hingga ke himpunan hingga yang lebih kecil. Tidak dapat satu-satu. Paling sedikit ada dua anggota domain yang memiliki bayangan yang sama di kodomain. Teorema 1 pigeonhole. Jika N merpati ditempatkan pada N rumah merpati, di mana N lebih dari rumah merpati yang memuat paling sedikit dua merpati. Untuk membuktikan pernyataan prinsip pigeonhole bentuk pertama ini, kita gunakan kontradiksi. Misalkan, kesimpulan dari pernyataan tersebut salah, sehingga setiap rumah merpati memuat paling banyak satu merpati. Karena ada M rumah merpati, maka paling banyak M merpati yang bisa dimuat. Padahal ada N merpati yang tersedia dan N lebih dari M, sehingga kita dapatkan sebuah kontradiksi. Contoh, pada saat pembentukan tugas kelompok yang dibagi menjadi 6 kelompok, 7 mahasiswa tidak masuk kuliah, sehingga mereka belum terdaftar dalam kelompok yang sudah dibagi. Tunjukkan bahwa paling sedikit ada 2 mahasiswa yang bergabung dalam satu kelompok. Jawab. Misal, 7 mahasiswa adalah merpati dan 6 kelompok sebagai rumah merpati. Berdasarkan prinsip pigeonhole, bentuk pertama terdapat rumah merpati yang memuat paling sedikit 2 merpati. Dengan demikian terdapat satu kelompok yang memuat paling sedikit 2 mahasiswa. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rahman. Baik, teorema 2 pigeonhole. Jika F merupakan sebuah fungsi dari suatu himpunan terhingga X ke suatu himpunan terhingga Y, dan nilai mutlak X lebih besar dari nilai mutlak Y, maka fungsi X1 sama dengan fungsi X2 untuk beberapa X1, X2 elemen X, di mana X1 6 sama dengan X2. Untuk membuktikan prinsip pigeonhole, bentuk kedua ini kita bisa menggunakan prinsip pigeonhole bentuk pertama dengan mengasumsikan X sebagai himpunan merpati dan Y sebagai himpunan rumah merpati. Selanjutnya, kita memasangkan merpati X ke rumah merpati fungsi X. Karena jumlah merpati lebih banyak dari rumahnya, maka terdapat paling sedikit dua merpati, X1, X2 elemen X, yang dipasangkan ke rumah merpati yang sama, yaitu fungsi X1 sama dengan fungsi X2. Untuk beberapa X1, X2 elemen X, di mana X1 6 sama dengan X2. Contoh, Ketua Program Studi Informatika akan membuat kode mata kuliah untuk mata kuliah bidang studi informatika dengan cara menambahkan 3 angka pada huruf KPM. Terdapat 51 mata kuliah yang harus diberi kode, dan 3 angka yang harus ditambahkan pada huruf KPM harus berkisar antara 101 sampai dengan 200. Tunjukkan bahwa terdapat paling sedikit 3 mata kuliah yang diberi kode dengan angka berurutan. Jawaban, kita misalkan A adalah himpunan mata kuliah yang akan diberi kode huruf KPM, yang dilanjutkan dengan bilangan antara 101 sampai 200. Nilai mutlak A sama dengan 51, dan B adalah himpunan bilangan antara 101 sampai 200 yang memenuhi. Setiap X, Y elemen B, nilai mutlak X kurang dari Y, lebih besar daripada 1. Dalam hal ini, B adalah himpunan bilangan antara 101 sampai 200 yang tidak berurutan, sehingga maksimal nilai mutlak B sama dengan 49. Jika setiap elemen di A dipetakan ke B, ini akan sama dengan usaha untuk memberi kode mata kuliah sedemikian, hingga di antara dua mata kuliah tidak ada kode yang berurutan.
Maka berdasarkan teorema 2, akan ada sedikitnya dua elemen. Katakanlah X1, X2 elemen A, sedemikian hingga fungsi X1 sama dengan fungsi X2. Jika hasil ini dikaitkan kembali dengan usaha untuk memberi kode mata kuliah, sedemikian hingga di antara dua mata kuliah tidak ada kode yang berurutan, maka akan ada mata kuliah yang diberi kode yang sama. Padahal tidak boleh ada dua mata kuliah dengan kode yang sama. Maka salah satu mata kuliah dengan kode yang sama harus diberi kode bilangan antara X, Y elemen B, nilai mutlak X kurang dari Y sama dengan 1. Akibatnya, akan ada sedikit dua mata kuliah yang diberi kode dengan bilangan berurutan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Lutfin. Teorema 3 Pigeon-Hole. Jika F merupakan sebuah fungsi dari suatu himpunan terhingga X ke suatu himpunan terhingga Y, di mana nilai mutlak dari X sama dengan N, nilai mutlak dari Y sama dengan M, dan NM sama dengan K, maka terdapat paling sedikit K anggota X1, X2 sampai dengan X ke K elemen X, sedemikian hingga fungsi X1 sama dengan fungsi X2 sampai dengan fungsi XK. Misalkan, kesimpulan salah, maka yang terdapat paling banyak adalah NM dikurangi 1 sama dengan K dikurangi 1, X1, X2 sampai dengan X ke K dikurangi 1 elemen X. Sedemikian hingga fungsi X1 sama dengan fungsi X2 sampai dengan fungsi X ke K dikurangi 1, fungsi X1 sama dengan fungsi X2 sampai dengan fungsi X ke K dikurangi 1. Dengan asumsi seperti ini, maka banyaknya X paling banyak adalah M, K kurang dari M, K dikurangi 1 ditambah 1, sama dengan M dikali NM sama dengan NM K dikurangi 1. Kurang dari M, K kurang 1 ditambah 1, sama dengan M dikali NM sama dengan N, yang merupakan sebuah kontradiksi. Oleh karena itu, K anggota X1, X2 sama dengan X ke K elemen X. Sehingga sedemikian hingga fungsi X1 sama dengan fungsi X ke K. Contohnya, berapakah jumlah minimum mahasiswa yang dibutuhkan dalam kelas matematika diskrit? Hingga sedikitnya ada 6 mahasiswa yang memiliki nilai grade yang sama jika ada 5 kemungkinan nilai grade matematika diskrit, yaitu A, B, C, D, dan E. Jawabannya yaitu jumlah minimum mahasiswa yang dibutuhkan dalam kelas matematika diskrit yang sedikitnya ada 6 mahasiswa yang memiliki nilai grade yang sama adalah terkecil N elemen Z sedemikian hingga N5 sama dengan 6. Nilai terkecil N elemen Z tersebut yaitu N sama dengan 5,5 ditambah 1 sama dengan 26. Jika kita hanya memiliki 25 mahasiswa, maka sedikitnya hanya ada 5 mahasiswa yang memiliki nilai grade yang sama. Oleh karenanya, 26 adalah jumlah minimum mahasiswa, sedemikian hingga sedikitnya ada 6 mahasiswa yang memiliki nilai grade yang sama. Berikut presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya dimohon maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.